Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Ukhuwah yang semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Ta'ala. Bermula dari rahmatnya Allah Ta'ala, maka kita berharap Allah memperbaiki segala urusan kita, urusan dunia dan akhirat kita. Karena tanpa rahmatnya tidaklah menjadi baik urusan seorang hamba. Maka hanya dengan satu rahmat Allah Ta'ala yang diberikan pada kita akan menjadikan sebab seluruh urusan menjadi baik karenanya. Para jemaah rahimani wa rahmatullah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita. Seluruh karunia Allah Ta'ala tidak ada satupun yang kecil nilainya. Seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita tidak satupun yang kecil nilainya. Semuanya besar. Semuanya besar. Kalaupun ada kadangkala disebut dengan penyebutan nikmat besar, nikmat kecil, bukan karena ada nikmat yang kecil, tapi hanya karena untuk membandingkan antara yang lebih besar dengan yang di bawahnya. Sementara nikmat yang paling bawah sekalipun sejatinya besar. Seumpama kita menyebutkan satu contoh, seteguk air yang kita minum, bukan satu gelas, mungkin hanya setengah gelas. Setengah gelas yang kita minum, nikmat kecil apa besar itu? Besar sekali para jamaah. Bagaimana kita bisa tahu persisnya setengah gelas yang kita minum itu besar? Coba di saat kita dalam keadaan sudah berhari-hari tidak kemasukan air tubuh kita. Umpamanya orang yang terkena musibah bencana, terperangkap di bawah reruntuhan sebuah bangunan, yang dia dalam keadaan masih hidup di dalam bangunan itu, hanya saja tidak bisa keluar. Dalam waktu yang sudah berhari-hari kehausan, tiba-tiba ada orang menawarkan untuk memberikan minuman, tapi dengan imbalan. Misalnya ini ada cuma satu gelas saja. Apakah nanti Bapak kalau sudah bisa keluar dari reruntuhan bangunan ini mau membayar satu gelas air mineral yang ada di tangan saya ini? Iya, akan saya beli. Berapapun yang Anda minta. 100 juta Pak? Iya, 100 juta. Pasti akan dibayar itu Pak. Satu gelas minuman akan dibayar dengan harga 100 juta bagi orang yang di saat dia ingin mempertahankan hidupnya dengan sebab Allah menganugerahkan seteguk air yang bisa membasahi kerongkongannya, menyegarkan kembali tubuhnya. Ini menunjukkan jangan sampai kita meremehkan sekecil apapun nikmat yang Allah berikan pada kita, kecuali kita dengan mesti mensyukurinya. Karena dengan syukur atas setiap nikmat itu membuat Allah ridho kepada kita. Termasuk minuman yang kita minum dan kita memujinya, itu menyebabkan Allah ridho pada kita. Yang kedua, salawat dan salam tidak lupa semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada suri tauladan kita, panutan kita semuanya, beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga seluruh keluarga beliau yang mulia, dan juga tidak terlupakan kepada para sahabat-sahabat beliau yang senantiasa setia pada Rasulullah, membantu Rasulullah,
meneladani Rasulullah sepenuh jiwa, raga, bahkan harta dikerahkan semuanya untuk menolong agama Allah. Bahkan bukan hanya ketika bersama-sama Rasulullah, para sahabat terus memperjuangkan untuk tegaknya agama Allah di muka bumi ini sepeninggal Rasulullah, sampai Islam pun sampai pada kita. Kita tahu bagaimana ibadah-ibadahnya Rasulullah, kita tahu bagaimana akidahnya Rasulullah, kita tahu akhlak. Itu semua karena perjuangan para sahabat yang menyebarkan bagaimana peri kehidupannya Rasulullah secara ekstafet, sambung menyambung dari Rasulullah dan seterusnya. Barulah kita akhirnya tahu, oh dahulu Rasulullah begini, oh dahulu Rasulullah begitu. Kita tahu dari perjuangan para sahabat. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang akan teguh tegar untuk mengikuti jejak-jejak mereka. Karena para jamaah, jalan keselamatan, jalan yang mengantarkan petunjuk jalan yang benar, yang disebut dengan Shiratal Mustaqim, yaitu kita beragama harus mengikuti cara beragamanya para sahabat-sahabat Nabi itu. Karena para sahabat-sahabat Nabi, cara beragamanya adalah cara beragama yang telah diajarkan oleh guru besarnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Itulah satu-satunya jalan yang benar, yang disebut Shiratal Mustaqim, yang kita minta monggo kita mengikuti jejak mereka. Dengan menuntut ilmu ini, kita ingin tahu bagaimana akidahnya para sahabat-sahabat, bagaimana ibadahnya para sahabat-sahabat, bagaimana akhlaknya para sahabat-sahabat. Yang mereka lakukan oleh para sahabat-sahabat itu, itulah pengajaran dari sumber yang murni, yaitu Rasulullah SAW, guru besar mereka para sahabat-sahabat. Dan di pertemuan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan apa? Surutu qabulil amali indallahi ta'ala. Syarat-syarat diterimanya amal di sisi Allah Ta'ala. Syarat-syarat diterimanya amal di sisi Allah Ta'ala. Dan tentunya amal yang akan diterima oleh Allah Ta'ala, amalan yang dikerjakan sesuai dengan teladan Nabi SAW dan para sahabatnya tadi, yang kita sebut dengan Shiratal Mustaqim itu. Dan lebih jelasnya bahwasannya surutu qabulil amal, syarat-syarat diterimanya amal di sisi Allah Ta'ala itu ada dua. Yang satu harus ikhlas karena Allah Ta'ala semata-mata. Yang kedua harus mutaba'ah, yaitu mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dalam tata cara pelaksanaannya. Ikhlas itu merupakan timbangan batin. Ikhlas itu merupakan timbangan batin. Artinya hati kita dalam menjalankan ketaatan beribadah kepada Allah Ta'ala itu harus betul-betul memang niatnya untuk Allah Ta'ala. Niat kita memperuntukkan segala ketaatan ibadah itu untuk Allah. Itulah ikhlas. Jadi timbangan batin yang akan Allah timbang, yang akan Allah nilai. Betulkah ibadah yang kita lakukan karena Allah, lillah, ataukah justru karena selain Allah? Maka itu menjadi syarat yang pertama, harus ikhlas. Yang kedua, mutaba'ah, mengikuti meneladani tuntunan Rasulullah. Dan tuntunan Rasulullah bagaimana? Itulah yang diajarkan oleh para sahabat-sahabat Nabi kepada kita semuanya. Berarti yang kedua, kita timbangan lahirnya, maksudnya tata cara pelaksanaan secara lahiriahnya dalam ibadah yang kita kerjakan harus mengikuti praktek-praktek yang telah diajarkan oleh Nabi. Yang selanjutnya pengajaran Nabi itu disampaikan kepada para sahabat. Sahabat-sahabat Nabi pun menyebarkan hingga sampai kepada kita. Kita ikuti mereka. Kita ikuti mereka. Itulah ibadah yang akan diterima. Harus ikhlas karena Allah dan harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Dan sekarang kita masih melanjutkan tentang pembahasan syarat yang pertama, yaitu ikhlas. Kita masih membahas sub pokok bahasan tentang buah manis dari keikhlasan. Buah manis dari keikhlasan. Artinya, kalau kita beribadah betul-betul ikhlas, apa yang akan kita dapatkan dengan ikhlas itu? Itu yang akan
kita lanjutkan pembahasan kita di pertemuan kali ini. Sebelum berlanjut ke poin-poin berikutnya, dari poin-poin yang telah saya sampaikan dari buah manis keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, kita mungkin murojaah sejenak pembahasan yang telah dibahas di pertemuan sebelumnya. Nomor satu, barangkali ada yang mungkin mencatat diterimanya amal. Orang yang ikhlas itu menjadi salah satu sebab amalnya diterima. Ikhlas diterima. Karena Allah tidak akan menerima amal yang tidak ikhlas. Yang kedua mendapat pahala. Otomatis yang kita harapkan kalau diterima, ia dapat pahala. Gambaran yang mungkin lebih mudah untuk kita pahami, ketika terjadi transaksi jual beli sesama kita manusia, ketika barang dagangan kita diterima oleh orang yang membeli, yang kita inginkan pembayaran, kita dapat uang. Wong barang kita dibeli, diterima, otomatis dia harus bayar uang ke kita. Nah, yang kita harapkan ketika amal ibadah kita diterima, pasti Allah akan membayar itu, akan memberikan pahala. Walaupun dalam hal ini jangan disama persiskan antara barang dagangan yang kita jual dengan uang yang kita terima. Karena kalau kaitan barang dagangan yang kita jual dengan uang yang kita terima, itu nilainya kan setara. Nilainya sama, setara, sebanding. Karena rupa gendong rego, kata orang Jawa kan begitu. Dibeli dengan harga mahal karena memang setara dengan itulah barangnya. Tapi kaitan kita beribadah pada Allah Ta'ala, para jamaah, amalan kita tidak senilai dengan pahala yang akan kita dapat. Lebih banyak mana? Lebih baik mana? Pahala dengan amal kita lebih baik mana? Lebih baik pahalanya. Kita ambil contoh, sholat sunnah qobliyah subuh yang panjenengan semua kerjakan. Manakala sholat sunnah qobliyah subuh itu ikhlas, jenengan mengerjakan, apa yang jenengan dapatkan pahalanya? Khairum minat dunya wa ma fiha. Napa berarti di situ jangan salah memahami nantinya. Ketika jenengan sholat sunnah qobliyah subuh, yang akan jenengan dapatkan, apakah berarti jenengan akan mendapat dunia beserta isinya? Begitu? Betul. Kalau jenengan setelah sholat sunnah qobliyah subuh yang 2 rakaat itu, terus jenengan menganggap, oh berarti habis sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, saya akan mendapatkan dunia beserta isinya. Itu balasan yang balasan yang banyak atau sedikit sebenarnya? Kalau jenengan habis sholat sunnah qobliyah subuh terus diberi oleh Allah dunia beserta isinya, itu balasan yang banyak atau sedikit? Sedikit. Niku sedikit itu, bukan banyak. Kalau jenengan habis sholat sunnah qobliyah subuh terus dibayar betul-betul berupa materi dunia beserta isinya, balasan dari Allah itu sedikit. Kalau jenengan diberi cuma dunia beserta isinya. Tapi yang Allah akan berikan bukan dunia beserta isinya, tapi khairum minat dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Luwih apik timbang dunya lan sak isine nika. Apa itu yang diberikan oleh Allah? Pahala. Pahala itu, para jamaah, tidak bisa dibeli oleh dunia beserta isinya ini. Dunia sak isine niku mboten regane dibanding pahala. Jenengan pengen pahala? Maksud saya ketika sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, jenengan lebih menginginkan pahala atau enggak apa-apa, enggak usah pahala tapi dunia beserta isinya? Pilih pundi? Pilih dunia beserta isinya saja, enggak usah pahala, atau dapat pahala. Walaupun yang diberi masalah dunia bukan dunia beserta isinya. Dan tentu pahala. Dan tidak mungkin kalau panjenengan akan diberi berupa dunia beserta isinya. Kalau ini semua diberikan pada jenengan, yang lain mau dapat apa? Kan gitu. Ngontrak katanya Bapak Wawi. Ngontrak ke jenengan yang miliki soalin jenengan. Jadi yang Allah akan berikan para jamaah, pahala itu jauh lebih besar. Karena kalau dunia ini berarti, kata Rasulullah, kalau dunia ini berharga, punya nilai
selembar sayap nyamuk saja, maka orang kafir nggak diberi minum. Andaikan dunia ini punya harga yang mahal, orang kafir nggak akan diberi minum oleh Allah. Karena orang kafir tidak akan diberi oleh Allah pemberian yang berharga. Tetapi nyatanya kaitan dunia Allah berikan pada siapapun juga. Orang beriman diberi minum, orang kafir diberi minum. Bahkan pemberiannya kepada orang kafir kadangkala lebih banyak dalam masalah dunia. Karena Rasul mengatakan laukanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'utatin masa kau kafiran minha sarbatama. Kalau sekiranya dunia itu setara dengan selembar sayap nyamuk, niscaya orang kafir tidak akan diberi walaupun seteguk air. Ini menunjukkan kalau dunia itu harganya seperti selembar sayap nyamuk. Kalau dunia itu harganya, nilainya seperti selembar sayap nyamuk, maka orang kafir nggak diberi minum. Berarti kalau gitu dunia harganya lebih rendah dibandingkan sayapnya nyamuk. Tapi nyatanya digawe-royokan menungso sak donya. Itu berarti orang yang tertipu. Dan Allah telah mengatakan pada kita agar jangan sampai kita tertipu oleh dunia. Ketika Allah mengingatkan kita tentang kita itu nanti akan mati, dan kullu nafsin dha'iqatul maut, dan seterusnya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman susiya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia itu illa mataul ghurur, kecuali hanya perhiasan kesenangan yang menipu. Maka kita jangan tertipu. Sehingga ketika orang saling berebut dunia, berarti mereka termasuk bagian dari orang yang tertipu. Dan sama kita lanjutkan. Yang ketiga apa? Amalan kecil menjadi besar. Dengan ikhlas niku, amalan kecil menjadi besar. Sebaliknya dengan hilangnya keikhlasan, amal besar menjadi kecil atau bahkan tidak bernilai. Ikhlas itu yang membuat berkualitasnya amalan para jamaah. Dan mungkin telah saya contohkan dengan amalan haji misalnya. Haji kan termasuk amalan besar, biayanya besar. Tidak semua orang bisa melakukan walaupun punya keinginan, karena memang butuh biaya, butuh kesehatan, butuh waktu yang agak lama. Tapi amal sebesar yang namanya haji itu menjadi kecil nilainya ketika hilangnya keikhlasan. Kita ambil contoh, orang-orang yang mereka hubud dunia, cinta dunia, yang orientasi hidupnya hanya dunia. Pecinta dunia itu segala aktivitasnya diniatkan untuk apa? Ya dunia. Hingga ibadah pun niatnya untuk dunia. Misalnya haji, kenapa budal haji? Untuk mendapat dunia. Apa yang dunia yang dia cari? Hanya sebatas, singkulon nanti sebut aku niku, hanya sebatas ingin satu huruf H di depan namanya. Dengan biaya yang sebanyak itu yang dia inginkan, nanti saya pulang namaku di depan ada huruf H. Senang sekali kalau tertuliskan dalam daftar nama-nama orang yang menyumbang, dalam daftar nama-nama orang yang berkorban, namanya di depan ditulis H. Atau orang panggil dengan panggilan Pak Haji, senang sekali karena memang itu yang dia cari. Sehingga amalan seperti itu nilainya besar atau kecil? Kecil. Lawang dunia kecil, tidak lebih dari selembar sayap nyamuk tadi, kecil. Pahala kosong. Sementara amalan yang mungkin justru kelihatannya aktivitas kecil, mungkin membuang rintangan dari jalan, karena Rasul ketika menyebutkan cabang-cabang keimanan, Rasul menyebutkan setelah menyebut wa'alaha paling tingginya qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, wa adnaha paling bawah paling rendahnya cabang keimanan, Rasul mengatakan imatatul adani thoriq, menyingkirkan rintangan yang ada di jalan supaya nggak mengganggu orang. Itu amalan yang kecil. Tetapi jangan mesti terus nanti kita menganggap pahalanya juga kecil. Belum tentu.
Ketulus ikhlasan orang yang ingin membuat agar orang itu nggak terganggu, biar orang itu nyaman berjalan. Ini rintangan, aku ambil, aku pinggirkan, entah itu paku beling atau kayu pohon yang rubuh yang merintangi jalan. Di musim hujan seperti ini kan kadang-kala banyak seperti itu. Yang tulus ikhlas orang menyingkirkan rintangan di jalan, bisa jadi pahalanya lebih besar daripada sing haji wau. Bahkan Rasul menyebutkan tentang adanya seorang yang dia masuk surga, bahkan apa? Wirawiri di surga, menikmati kenikmatan surga karena apa? Karena kayu yang telah ditebangnya yang merintangi jalan tulus ikhlas karena Allah Ta'ala. Ada riwayat sahih tentang itu. Seseorang yang dia menebang pohon yang mengganggu jalan, merintangi jalan, dia melakukan itu ikhlas karena Allah Ta'ala supaya orang yang lewat tidak terganggu. Hasilnya apa? Allah memasukkan surga. Tentu itu amalan yang besar pahalanya berarti. Padahal jenis amalannya kategori kecil. Selanjutnya yang keempat napa nika? Mendapatkan ampunan nggih. Nggih. Yang keempat mendapatkan ampunan dosa. Bahkan para jamaah ikhlas ini menjadi sebab mendapatkan ampunan dosa. Kadang-kalanya pun bisa menjadi sebab ampunan dosa-dosa besar. Bukan hanya dosa kecil kadang-kala. Sholat, amalan-amalan kita, apapun contoh sholat misalnya. Rasul kan pernah menyebutkan tentang orang yang sholat 5 waktu sehari semalam 5 kali itu seperti orang yang dia mandi di depan pintu rumahnya seolah-olah seperti misalnya ada kali yang bening airnya penuh. Bagaimana kira-kira? Bersih kan orang niku nggih? Bersih. Namun para ulama menjelaskan dosa-dosa yang terbersihkan dari sholat 5 waktu itu dosa-dosa apa? Kecil. Dosa kecil. Tapi ketika disebut dengan dosa kecil, jenengan jangan menganggap kecil itu urusan salat. Walah tiba umek dosa kecil sing dihapus. Jangan menganggap remeh itu. Karena disebut dosa kecil itu bukan berarti karena nopo. Karena dosa itu ringan urusannya, bukan. Tetapi disebut kecil karena perbandingannya dengan yang lain yang lebih besar. Tetap sekecil apapun dosa kecil, berat urusannya. Karena ada juga orang yang disiksa bukan sebab dosa besar, disiksa sebab dosa kecil. Ada. Maka jangan remehkan dengan sholat 5 waktu kita. Dan sholat 5 waktu pun para jamaah, walaupun awal mulanya para ulama menyebut sebagai bisa penghapus dosa kecil, tapi dalam kondisi tertentu orang yang sholat 5 waktu sekaligus sholatnya bisa menjadi penghapus dosa besar. Bisa. Kapan itu bisa terjadi kira-kira? Ketika dia sedang sholat 5 waktu itu, dia menyelipkan doa permohonan ampun kepada Allah untuk bertaubat dari segala dosa-dosanya. Berarti misalnya dia saat sujud, karena kebetulan imam kan belum mengangkat kepala dari sujud, jenengan setelah membaca tasbih sujud subhana rabbiyal a'la atau membaca bacaan yang lain yang merupakan bacaan sujud yang diajarkan Rasulullah, setelah membaca bacaan sujud jenengan berdoa. Umpamanya ketika jenengan membaca Allahumma gfirli dzambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu, dengan tulus ikhlas, Allahumma gfirli dzambi kullahu, ya Allah ampunlah dosaku semuanya. Ketika jenengan mengucap semuanya itu, niatkan dalam hati, semuanya dosa saya ya Allah, baik yang kecil ataupun yang besar. Niatnya kudu semuanya niku ngoten. Allahumma gfirli dzambi kullahu dikkahu wa jillahu, yang kecil ataupun yang besar, wa awwalahu wa akhirahu, yang awal hingga akhir, wa alaniyatahu wa sirrahu, yang dikerjakan dengan terang-terangan ataupun tersembunyi. Ketika permohonan ampun jenengan dengan lafaz doa yang demikian itu niatnya untuk bertobat, memohon ampun dari seluruh dosa yang kita kerjakan, dan Allah mengabulkan, berarti yang terampuni bukan hanya dosa kecil. Ditambah lagi jenengan misalnya membaca doa yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq yang diajarkan Rasulullah untuk memohon ampun pada Allah dengan apa nih? Ada yang tahu kita?
Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu Allahumma inni dzalamtu nafsi, ya Allah sesungguhnya aku mendolimi diriku sendiri. Ini sebagai bentuk pengakuan seorang hamba atas dosa yang telah dikerjakan. Dan memang bertaubat itu harus betul-betul mengaku atas kesalahan yang dia minta diampuni itu, yang dia bertaubat itu. Allahumma inni dzalamtu nafsi, ya Allah sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri, dzulman katsira, dengan kezaliman yang banyak, dengan dosa yang banyak, dosa kula niku kathah ya Allah. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan kita pun meyakini gak akan ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kita kecuali Allah Ta'ala. Kecuali Allah Ta'ala. Kalau tanggal jenengan, ketika jenengan punya salah kepada sesama manusia, terus jenengan meminta maaf, dan orang tadi nggih pun kula sepuro, berarti siapa yang mengampuni dosa kita? Ketika jenengan punya salah kepada sama manusia, terus jenengan datang kepada orang itu meminta maaf, dan orang tadi nggih pun kula sepuro, siapa yang mengampuni dosa kita? Tetap Allah Ta'ala, bukan orang tadi. Karena Allah itu tidak akan mengampuni sebelum orang tadi memaafkan. Ketika orang tadi memaafkan, barulah yang mengampuni siapa? Tetap Allah, bukan orang tadi. Tetap Allah. Orang tadi memaafkan, barulah Allah mengampuni dosa kita. Karena ketika orang tadi tidak memaafkan, Allah tidak akan mengampuni. Dan kita mohon ampun pada Allah sebagaimana yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq tadi, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik. Faghfirli, ya Allah ampunilah saya maghfiratan min indik, dengan maghfirah dari kita berharap ampunan, berharap maghfirah dari Allah Ta'ala. Maghfirah itu para jamaah mencakup pertama ditutupinya dosa dan kesalahan kita dari pandangan orang lain. Artinya sudah tidak lagi orang lain itu mengingat-ingat dosa kita, ditutupi. Allah menutupi dosa kita itu. Orang sudah wis boten eling lan boten ngiling-ngiling dosa lan kesalahan kita. Ketika orang sudah diampuni Allah Ta'ala, betul-betul mendapatkan maghfirah. Makna maghfirah pertama, dia ditutupi dosa dan kesalahannya itu oleh Allah Ta'ala. Yang kedua apa? Dihapus dari catatan amal. Pun hilang pun dari catatan amal, dihapus. Dan Masya Allah, itulah yang kita harapkan, maghfirah. Okay. Maghfirah dari Allah Ta'ala. Kita ulangi, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dan selanjutnya kita mengharap warhamni, dan rahmatilah saya ya Allah, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha menyayangi, maha merahmati. Lah, sering membaca itu, terlebih-lebih ketika jenengan sholat malam, sempat-sempatkan walaupun sedikit rakaatnya, artinya walaupun mungkin 2 rakaat ditambah 1 rakaat witir, jangan sampai meninggalkan sama sekali. Walaupun cuma 2 rakaat ditambah witir 1, mboten napa-napa. Jika memang kondisi ya sedikit waktu menjelang subuh, lakukan, jangan sampai tidak melakukan sama sekali. Itu yang keempat. Yang kelima sudah apa belum? Belum. Berarti yang terakhir keempat, mendapatkan ampunan dosa, baik dosa kecil, kadangkala juga dosa besar. Yang kita harapkan menjadi penyebab terampuni dosa kecil dan dosa besar sebab keikhlasan. Karena contoh yang terampuni dosa besar dengan sebab keikhlasan mentauhidkan Allah, dalam hadis yang telah saya sampaikan di pertemuan yang lalu tentang kaitan seseorang yang didatangkan oleh Allah Ta'ala di hadapan para manusia, ditunjukkan kepada orang ini 99 amalan keburukannya yang tertulis di 99 lembaran yang berisikan catatan dosa-dosa orang tadi yang seluas sejauh mata memandang. Lembaran yang jumlah 99 itu panjang luas sekali, 99. Dan orang ini dalam pembahasan yang telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, seolah-olah sudah berputus asa. Wis kalau harapan aku
ampuni, gak ono harapan aku mlebu swarga. Karena melihat dosanya sudah begitu banyak sekali, 99 lembar itu. Tetapi Allah telah menyatakan kepada orang itu bahwasanya hari ini tidak ada kezaliman untukmu. Tidak ada kezaliman. Dan Allah pun menunjukkan satu bitokoh, satu kartu. Kartu dibandingkan lembaran. Ukurannya ombo pundi? Ombo lembaran kan. Kartu itu kan kecil. Tapi sesuatu yang kecil jangan selalu kita pandang kecil. Kecilipun ATM jenengan sing isine miliaran, kecil nang mboten lagi ribet. Isine kan miliaran, walaupun kelihatan kartu itu kartu ATM yang kecil. Demikian pula di tokoh yang kecil itu yang bertuliskan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ternyata ketauhidan orang yang ikhlas dalam mentauhidkan Allah, betul-betul menjauhi segala bentuk kesyirikan, maka ketauhidannya ini yang tulus ikhlas karena Allah Ta'ala dalam mentauhidkan Allah itu menjadikan sebab apa? Dosa-dosanya yang sebanyak 99 lembar tadi diampuni. Kalah maksudnya, jomplang lebih berat kalimat tauhid la ilaha illallahnya. Ini berarti menunjukkan keutamaan mentauhidkan Allah, keutamaan ikhlas karena Allah. Dan di penghujung pengajian kita waktu itu saya menyampaikan tentang sebanyak apapun bekal yang kita bawa, dari amal ketaatan pahala sholat kita, dari amal ketaatan pahala sedekah kita, pahala puasa kita, pahala berbakti kita pada orang tua dan lain sebagainya, itu semuanya para jamaah sia-sia kalau ternyata kita membawa satu dosa yang bernama kesyirikan. Kalau gambarkan waktu niku kan misalnya kita ini sedang berjalan yang kita itu ingin menuju suatu tempat, yang di tempat itu kita ingin menikmati kenikmatan dari hasil yang kita bawa dalam perjalanan menuju tempat itu. Jenengan sudah mempersiapkan apapun yang jenengan bawa, perbekalan yang mencukupi yang banyak. Tapi kalau jenengan tidak berhati-hati, jenengan celaka dalam perjalanan. Kenapa? Waktu itu saya sebutkan, dalam perjalanan itu ternyata ada ranjau-ranjau yang menjadi jebakan. Karena kalau ranjau itu terinjak, orang ini mesti tidak bisa terselamatkan. Bukan hanya barang bawaannya yang hancur, orangnya pun hancur lebur. Nah, berarti orang yang ingin selamat sampai ke tempat yang dia ingin menuju tempat tadi, yang ingin bersenang-senang di tempat itu, dalam perjalanan membawa barang bekal yang dibawa, dia bukan hanya sekedar pokok berjalan, aku akan menikmati kebahagiaan di tempat itu. Tidak boleh seperti itu. Dia harus mengetahui di mana tempat ranjau itu, supaya selamat, jangan sampai binasa dirinya, binasa bekal yang dibawa. Demikian pula kita kan sedang mengadakan perjalanan, ingin menikmati kenikmatan di mana? Surganya Allah kan, kita ingin ke sana. Keinginan itu kita membawa bekal dengan amal sholat kita, puasa kita, dan semuanya. Kita bawa itu, kita ingin selamat sampai ke sana. Tapi kalau bekal yang kita bawa itu ternyata dihancurkan oleh ranjau yang bernama kesyirikan, hilang ludes semua, Pak. Maka yang perlu kita perhatikan, penting dan wajib setiap muslim itu mengerti yang namanya kesyirikan. Bukan hanya secara globalnya. Kalau secara globalnya mungkin hampir setiap muslim paham, syirik itu dosa gede. Paham. Bahkan orang yang menerjang kesyirikan pun ketika ditanya, Pak, syirik itu dosa gede, dosa gede. Tapi dia menerjang syirik. Kenapa menerjang? Dia tidak tahu kalau yang dilakukan itu kesyirikan. Itu yang repot. Itu yang ditakuti. Orang melakukan kesyirikan tapi tidak menyadari kalau itu kesyirikan. Karena Rasul mengabarkan kesyirikan itu seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah malam yang gelap. Sulit dideteksi para jamaah. Sehingga kula jenengan iku betul-betul harus tahu kesyirikan. Ya, setidaknya mungkin kesyirikan yang banyak terjadi di sekeliling kita, yang masyarakat menganggap itu hal yang lumrah dan biasa,
bukan kesirikan, padahal itu kesirikan. Entah mungkin saya pernah contohkan atau belum, ketika orang membangun rumahnya, di pojok-pojok rumahnya ditaruh takir. Pirsa jenengan takir dari daun pisang yang nanti seperti bungkus nih, kalau kayak pincuk mirip seperti itu, yang di dalamnya ada telur, ada bunga, ada apa-apalah. Untuk nopo itu persembahan, itu sesajen. Harapannya dalam bangun rumahnya agar aman. Termasuk harapannya rumahnya ini mengantarkan kebaikan dan seterusnya. Padahal yang dia lakukan itu bukan yang mengantarkan pada keamanan, itu kebinasaan. Bukan mengantarkan pada keselamatan, tapi kebinasaan. Bukan keberuntungan, kerugian, kehancuran. Itu contoh kesirikan. Demikian pula ketika orang punya gawe di kampung saya, nggak tahu di tempat sini. Biasa sebagian mereka, dan itu banyak sekali. Setiap orang yang punya hajat menikahkan itu, sebelum hajat mau diadakan itu, mesti membawa sesajen. Yang dibawa, ada yang dibawa ke kuburan, ada yang dibawa ke kerapia, punden. Memang membawa itu dibawa. Nanti ada orang yang diundang ikut makan bersama di tempat itu. Itu persembahan, itu kesirikan. Itu kesirikan. Apalagi banyak sekali. Dan kalau panjenengan ragu-ragu tentang suatu amalan, ini sebenarnya syirik apa bukan, pertanyakan. Jangan sekedar ikut-ikutan. Ada orang melakukan ini, jangan ikut. Melakukan itu ikutan, jangan. Pertanyakan kepada orang yang lebih berilmu dalam permasalahan ini, amalannya tinggi jadi syirik nopo mboten? Pertanyakan. Supaya kita tidak terjebak ranjau yang bernama kesirikan ini. Pertanyakan. Karena ini betul-betul perkara yang sangat menentukan selamat dan tidaknya kita perjalanan menuju surganya Allah yang kita inginkan. Jangan sampai dihancurkan dengan yang namanya kesirikan. Hati-hati. Hati-hati. Termasuk ketika panjenengan meminta kepada orang yang telah meninggal dunia, siapapun itu, sekalipun orang tua kita. Jenengan mau punya gawe tadi, datang dulu ke kuburan orang tua kita. Bukan kok ziarah kuburnya yang tidak boleh. Ziarah kubur itu tuntunan Nabi. Ibadah dapat pahala kalau caranya benar. Menjadi kesirikan kalau ternyata di sana dengan berdoa meminta kepada orang yang meninggal dalam kuburan itu. Minta sesuatu agar lancar hajatnya dan sebagainya. Kesirikan. Karena itu termasuk bagian dari sirkut dakwah. Sirik dalam doa. Karena ada sirkut ta'ah, sirkut mahabbah, sirkut dakwah, sirkut niyah. Ragam kesirikan-kesirikan itu. Bahaya sekali. Jangan minta kepada orang yang mati. Orang mati itu butuh kita doakan, bukan kita minta sama dia atau minta agar dia mendoakan. Karena kalau orang mati itu bisa berdoa, para jamaah, surga itu kok kosong. Kalau orang mati bisa berdoa, surga itu kosong. Paham maksudnya? Kalau orang mati itu bisa berdoa, semua orang akan bertobat di alam kuburnya. Ya Allah, ampuni saya ya Allah, saya dulu waktu dunia berbuat ini, berbuat itu, saya sekarang bertobat ya Allah, bertobat. Terus doa taubatnya diterima. Swarga kabeh wong mati itu. Sehingga neraka kok kosong. Paham betul? Itu orang mati nggak bisa berdoa, tapi justru didoakan. Didoakan, jangan meminta pada mereka. Jangan meminta pada mereka dan jangan juga meminta mereka mendoakan kita. Mereka nggak bisa berdoa, justru kita doakan. Bukankah Rasulullah mengatakan idza mata benu adama in qata amaluhu? Ketika mati anak cucu Adam, putus amalnya. Putus amalnya itu artinya nggak bisa berbuat apa-apa. Amal itu kan artinya perbuatan. Orang mati itu nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, nggak bisa sedekah, termasuk nggak bisa berdoa. Doa itu kan amal. Nggak bisa berdoa juga. Ingkotoa sudah nggak bisa. Kalau disebutkan illa min salasin, kecuali 3 perkara, itu maksudnya dia akan mendapatkan aliran dari sebuah amalannya dia waktu hidupnya. Misalnya, kan Rasul menyebutkan illa min salasin, kecuali 3 perkara, sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah, yang telah dia lakukan di masa hidupnya, mengalir. Dia dapat pahala sedekah jariyahnya padahal dia sudah meninggal. Kalau sholat
masih mengalir nggak pahala sholat? Pahala sholat mengalir nggak mboten? Kalau orangnya sudah meninggal, pahala sholat sudah berhenti. Pahala sholat yang sudah jenengan lakukan di waktu hidup sudah tersimpan pahala sholat. Tapi masih bertambah lagi nggak pahala sholatnya? Nggak bertambah, sudah berhenti. Tapi kalau sedekah jariyah tadi, orangnya sudah mati, tapi pahalanya masih mengalir terus. Itu maksudnya, padahal orangnya kan sudah tidak beramal, tapi hasil amalannya waktu masih hidupnya mengalir terus. Termasuk au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, mengajarkan ilmu. Orang yang mengajar ilmu itu meninggal, tapi ilmunya masih diamalkan, disebarluaskan dan diamalkan, mendapat pahala terus. Termasuk awaladin solihin, anak yang soleh. Anak yang soleh mencakup segala perbuatan baik anak yang soleh. Anak yang soleh sholat, puasa, zakat, dia dapat pahala sholat, puasa, zakatnya. Orang tua di alam kuburnya juga dapat pahala dari pahala amalan anak-anaknya yang soleh itu. Dan yang paling menonjol disebutkan salah satunya yada'ulahu, yang mendoakannya. Berarti ini ciri bukti anak itu soleh. Salah satunya pasti anak itu kalau soleh, dia banyak berdoa untuk orang tuanya. Lanjenengan mengukur diri sendiri, aku selama ini berdoa untuk orang tua aku banyaklah berdoa. Supaya jenengan termasuk mendapat legitimasi pengakuan sebagai anak yang soleh. Salah satunya banyak berdoa untuk orang tua kita, baik orang tua yang masih hidup ataupun meninggal dunia. Banyak berdoa. Diajarkan di dalam surat Ibrahim itu kan, insya Allah ayat 41 kalau nggak salah, 40 atau 41, jangan bisa periksa itu. Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Bisa dengan doa itu. Rabbana ghfirli, ya Allah ampunilah saya, wali walidayya, dan juga kepada orang tua saya, walil mu'minina, dan juga orang-orang beriman, yauma yaqumul hisab. Di hari nanti ditegakkannya hisab. Di yauma yaqumul hisab, yauma yaqumul hisab, di hari nanti ditegakkannya hisab. Jadi minta kepada Allah agar kita diampuni, orang tua kita diampuni, orang-orang beriman juga kita doakan semuanya semoga diampuni. Nanti di kapan itu? Yauma yaqumul hisab, di hari ditegakkannya hisab. Nggih, di surat Ibrahim nggih, ayat pinten? 40. Itu bisa dengan baca itu, termasuk boleh dibaca di saat sujud. Nih, ada sebagian menyebutkan memang orang sujud itu tidak boleh membaca Al-Quran. Orang sujud tidak boleh membaca Al-Quran. Tetapi kalau yang kita baca waktu sujud itu sekalipun bagian dari ayat Quran, niat kita bukan untuk membaca ayat Quran, tapi untuk berdoa, maka sebagian ulama ya tidak mengapa. Walaupun yang kita ucapkan itu bagian dari isi Al-Quran. Sepanjang itu tadi, Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu kan termasuk bagian dari ayat Quran. Tapi niat kita bukan untuk membaca Al-Quran, tapi untuk berdoa. Di dalam sujud, mboten napa-napa. Di luar sujud, mboten napa-napa. Itu yang keempat. Sekarang kita tambah dari waktu yang tersisa sedikit, nggih. Kita berlanjut. Tulu mungkin sekitar jam 5-an kurang lebih nggih. Tulu dalam 5 jam 5 lebih 3 menit. Tulu nggih. Berarti kurang lebih jam 5:15 nanti kita akhiri pengajian insyaallah. Dan mungkin nanti setelah pengajian selesai saya mohon pamit karena nanti mau perjalanan mau ke Caruban insyaallah nggih, yang Madiun nggih pagi ini. Kita lanjutkan yang ke-5. Nggih. Buah manis dari keikhlasan yang ke-5, tetap mendapat pahala dari amalan kita. Meskipun kita belum bisa melaksanakannya, tetap mendapat pahala dari amalan kita. Maksudipun
Amalan itu telah kita niatkan dengan ikhlas. Maka dengan niat yang ikhlas untuk melakukan sebuah amalan, orang ini mendapatkan pahala amalan itu, padahal dia belum bisa mengerjakan. Ini kenikmatan dari Allah Ta'ala. Kenikmatan dari Allah Ta'ala. Contohnya para jamaah, Anas bin Malik meriwayatkan bahwa tatkala Rasulullah keluar dari Madinah dalam rangka perang Tabuk, dan dalam riwayat yang lain sabda beliau ini, beliau menyampaikannya ketika pulang dari perang Tabuk, perjalanan pulangnya. Tapi yang jelas ini dalam peristiwa perang Tabuk, entah berangkatnya atau pulangnya, sebagian riwayat menyebutkan waktu pulangnya Rasul mengatakan perkataan ini di hadapan para sahabat-sahabat rombongan yang perang Tabuk itu. Perang yang sangat jauh waktu itu, sangat melelahkan. Betul-betul butuh biaya banyak, kekuatan fisik, kesungguhan niat. Rasul mengatakan dalam sabda beliau, "Inna bil madinati aqwaman ma qata'na wadiyan wala wati'na mauti'an yaghidul kufara wala anfaqna nafaqatan wala asobatna mahmasatun illa syarakuna fi dzalika wa hum bil madinati qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah wa laisu ma'ana qala habasahumul udru." Disebutkan innal bil madinati aqwaman, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang dari suatu kaum yang Rasul selanjutnya mengatakan maqata'na wadiyan, tidaklah kita memotong lembah. Maksudnya sesungguhnya ada beberapa orang yang mereka tertinggal di Madinah, tidak ikut bersama Rasulullah dalam perang Tabuk. Ada orang yang dia tertinggal di Madinah, nggak ikut bersama Rasulullah perang Tabuk. Namun tidaklah kita semua orang-orang yang bersama Rasulullah sing rombongan melok jihad perang Tabuk waktu niku, tidaklah kita memotong lembah, maksudnya melintasi lembah, tempat yang rendah niku. Demikian pula wala wati'na mauti'an yaghidul kufara, dan tidaklah kita menginjakkan kaki kita di suatu tempat yang membuat orang kafir itu marah. Dan orang jihad seperti itu, dia berjalan melewati lembah, melewati bukit, maka apa yang dia lakukan itu tidak disukai oleh orang kafir, termasuk peperangannya itu. Jadi Rasul mengatakan tidaklah kita melintasi lembah, melintasi perbukitan, menginjakkan di suatu tempat yang membuat marahnya orang-orang kafir, wala anfaqna nafaqatan, dan tidaklah kita menginfakkan dari suatu infak. Misalnya orang yang berjihad tadi kan membawa kendaraannya, membawa hartanya untuk bekal perperangannya. Semuanya itu dia lakukan untuk berjihad membela agama Allah. Wala asobatna mahmasatun, dan tidaklah kita tertimpa kelaparan, kekurangan makanan. Dalam jihad kadang-kala tertimpa seperti itu, termasuk dalam perang Tabuk tadi, karena jauhnya perjalanan, butuh banyak perbekalan karena lamanya waktu, sehingga di antara mereka kadang-kala sampai kekurangan makan itu. Illa sarakuna fidzalika, kecuali mereka orang yang tertinggal di Madinah tadi berserikat dengan kita dalam seperti itu. Maksudnya mereka bersama-sama kita dalam hal yang seperti itu maksudnya mereka berserikat dengan kita dalam keadaan ketika kita melintasi lembah. Mereka pun, kenapa berarti mereka ikut melintasi lembah? Yang di Madinah ya tetap di Madinah, tapi ketika orang yang berjihad tadi melintasi lembah, orang yang di Madinah pun mendapatkan pahala melintasi lembah. Ketika orang yang jihad itu menginjakkan kaki di suatu tempat yang membuat marah orang-orang kafir, mendapat pahala. Orang yang di Madinah tadi karena ikhlas niatnya dapat pahala. Ketika orang yang berjihad tadi dia berinfak dengan hartanya untuk membela agama Allah, yang di Madinah misalnya tidak berinfak karena miskin, dia juga dapat pahala karena keikhlasannya. Ketika orang yang berjihad tadi dia kelaparan, yang di Madinah pun mendapatkan pahala kelaparan itu.
Dan semua aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang yang berjihad tadi, yang dengan aktivitas itu mereka mendapatkan pahala, yang di Madinah yang tidak melakukan amalan itu juga dapat pahala yang sama. Kenapa? Karena berserikat, disebut dengan berserikat tadi. Orang yang berserikat itu bekerja sama, disebut berserikat itu nanti mendapat bagian sama, no? Berserikat itu kan bagiannya sama, sampai dapat sekian, berserikat. Nah, maka ini orang yang di Madinah itu mendapatkan pahala yang sama. Apa yang membuat mereka mendapat pahala yang sama dengan orang-orang yang bersusah payah berjihad, dengan cucuran darah, keringatnya juga, hartanya dan seterusnya, kok sampai mendapat pahala sama? Apa yang membuat pahala sama? Napa? Niatnya yang ikhlas. Masya Allah, penting berarti kula jenengan mengolah niat niku. Mboten soro-soro, tapi dengan ketulusan hati dalam niat dapat pahala yang banyak. Ngeten. Padahal disebutkan Rasulullah bahum bil Madinati. Mereka itu di Madinah, tidak ikut melintasi lembah, tidak ikut berjuang fisabilillah, tidak ikut kelaparan, tidak gugur di medan perang, karena sebagian tentu ada yang gugur seperti itu. Qalu, para sahabat pun heran kan, makanya bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana yang demikian itu bisa terjadi Rasulullah? Walaisu ma'ana, padahal mereka tidak bersama kami, mereka tidak bersama kita, nggak ikut di tengah-tengah kita loh, kok dapat pahala? Kok enak ya Rasulullah? Nggak soro seperti kita dapat pahala. Karena apa, Bau? Karena ketulusan niat mereka. Mereka itu habasahumul udru, dia tertahan oleh udur. Tertahan oleh udurnya, berarti niatnya itu sebenarnya pengen berangkat. Buatan kok hanya niat, ada kesempatan tidak mau melakukan, itu namanya nggak ada niat. Kalau orang yang disebut di Madinah tertahan nggak berangkat disebut ada udur, niatnya memang tulus. Betul-betul yang membuat mereka nggak berangkat karena udur, misalnya sakit, nggak bisa dipaksa berangkat, atau udur yang lain. Dia ditugaskan untuk menjaga orang tuanya yang sakit, maka lebih baik menjaga orang tuanya. Udur, padahal hatinya saya pengen jihad, maka dia pun akan mendapatkan pahala double insya Allah. Pahala berbakti pada orang tua yang diurusinya karena udur itu, dan pahala keinginan jihadnya. Jadi di sini masukkan niat ikhlas yang tulus. Makanya jenengan ketika mau tidur berniatlah untuk apa, misalnya pun berniat untuk bangun sholat malam. Walaupun ternyata nanti di sepertiga malam yang akhir jenengan kebablasan sampai subuh, tiba-tiba terdengar suara adzan sholat subuh, atau mungkin bahkan kurung-kurung wis iqomah baru bangun, dapat pahala sholat malam? No betul? Dapat insya Allah ketika apa? Ikhlas, ketika niatnya tulus, baru nggak dapat niku. Jane ono kesempatan jenengan wis tangi ketat ketip tapi ngantuk turu maneh, ya berarti mboten ikhlas itu. Kalau ikhlas itu memang ada kemauan, dan ketika kesempatan ada pasti akan dilakukan. Kalau tidak ikhlas itu, niat yang nggak tulus itu berarti nggak ada kemauan. Karena ada kesempatan tidak dimanfaatkan, ya berarti nggak ikhlas itu. Walaupun sebelum tidur jenengan berniat, ada kesempatan nggak bangun, wis tangi tapi nggak tangi, ya nggak oleh pahala. Yang dimaksud ini betul-betul tertahan uzurnya karena ngantuk yang sangat sampai lelep, ngerti-ngerti tangi ben subuh. Ini kan bukan kemauan. Bukan kemauan kita. Kemauan siapa ini kira-kira? Kemauan pun Allah Ta'ala. Tidur jenengan dikatakan Rasulullah itu sedekah dari situ. Allah jenengan bicara wis turu sakno. Dikei sedekah tidur terus oleh pahala sholat malam. Sare jenengan itu diberi sedekah dari Allah. Ya sudah, lanjutkan tidurmu. Tapi tetap pahala sholat didapat karena tulusnya niat. Taniku para jamaah rahimani wa rahimah. Napa wau? Nomor 5, tetap mendapat pahala walaupun belum bisa mengamalkan amalan itu. Karena apa? Karena ketulusan niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan itu amalan-amalan apa mawon, monggo kita berniat, perbanyak niat. Bahkan para jamaah sebenarnya
Mengikhlaskan niat itu lebih berat dan lebih sulit daripada mengamalkan sebuah amalan yang kita niatkan itu. Misalnya sholat, mengerjakan sholat malam itu berat. Dengan bangun sholat malam itu berat, itu sulit. Tapi untuk ikhlas di dalam mengerjakan sholat malam itu lebih sulit. Haji juga tadi yang sebutkan, untuk bisa berangkat menunaikan ibadah haji itu berat, itu sulit, butuh biaya banyak kan. Tidak semua orang bisa melakukan. Tapi untuk ikhlas ketika haji jauh lebih sulit. Bisa menunaikan ibadah ikhlas, menunjukkan ikhlas lebih sulit. Berangkat iso budal tapi jogo ikhlasnya sih gak iso, kan? Berarti lebih sulit. Untuk kita tulus dalam niat karena Allah Ta'ala semata-mata itu lebih sulit, lebih berat. Tunggu keikhlasan ketika akan beramal, ketika sedang beramal, dan setelah selesainya amal, terus ikhlas itu dijogo, dikawal terus, dipantau terus. Jangan sampai menyelinap syaitan untuk menggoda. Karena syaitan berhasil menguasai seseorang itu ketika benteng pertahanan yang bernama ikhlas itu jebol. Itu kata syaitan sendiri, kata iblis, bahkan pimpinannya syaitan. Nanti dalam pembahasan selanjutnya akan kita sebutkan itu. Syaitan telah mengikrarkan di hadapan Allah Ta'ala, berjanji untuk menyesatkan semua anak cucu Adam ini. Tapi kata syaitan, kata iblis yang merupakan nenek moyangnya syaitan itu, satu hal yang dia tidak mampu menghadapi orang yang ikhlas. Berarti yang dia upayakan oleh iblis itu ben mampu mengalahkan sing diserang dhisik napa? Keikhlasan ini gua niate ben rontok ikhlase. Engko lek wis rontok ikhlase, bentengi jebol bleng iso mlebu iblis setane. Makanya benteng pertahanan keikhlasan itu sing kudu dijogo terus. Di awal mau beramal, di tengah sedang mengerjakan amal, setelah selesainya amal terus. Selesai amal itu dijogo terus sampai akhir hayat kita. Dijogo terus, istiqomah. Istiqomah menjaga keikhlasan. Supaya apa? Menjaga keikhlasan, istiqomah dijaga terus sampai akhir hayat kita. Supaya apa tujuannya? Kok amal kebaikan itu harus kita jaga dengan istiqomah supaya apa? Husnul khotimah. Kita kan ingin husnul khotimah. Ingin meninggal kita dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik di akhir hayat kita. Ingin baik. Berarti kalau supaya baik, ya harus istiqomah dalam kebaikan itu. Istiqomah itu tidak ada celah yang di situ masuk keburukan. Jangan terputus. Selalu menyambung kebaikan. Karena ketika hidup kita itu baik, buruk, baik, buruk, baik, buruk. Khawatirnya kematian datang pas wayah buruk. Nah kalau wayah buruk, ya husnul khotimah, su'ul khotimah. Berarti Pak, Bu, kalau kita tidak suka meninggal dalam kondisi tertentu karena kita merasa itu buruk, maka tinggalkan sesuatu yang kita tidak suka itu, jangan dilakukan. Saya ulangi, dicamkan ini penting sebelum saya akhiri. Kalau kita tidak suka meninggal nantinya dalam keadaan seperti itu, seperti keburukan yang kita tidak suka itu, maka jangan sekali-kali melakukan. Karena khawatirnya perkara yang tidak kita sukai, yang kita anggap buruk itu, kalau kita melakukan, jangan-jangan pas waktu itu kematian datang. Khawatirnya begitu. Misalnya itu kalau tanggal jenengan suka kalau meninggal dalam keadaan lagi nyantai, guyu-guyu, delok sinetron. Suka betul? Tapi jenengan seneng betul delok sinetron. Nah, alhamdulillah betul. Lah khawatir nggih kula jane mboten seneng mati dalam keadaan guyu-guyu delok sinetron. Lah kalian dilakukan itu. Khawatirnya pas guyu-guyu mboten saged mingkem terus meninggal. Terus kabar kita, wah Pak kalau meninggal pas lagi guyu delok sinetron. Memalukan itu. Memalukan. Dan keburukan, ya jenengan sudah nggak malu waktu itu meninggal. Tapi nanti bisa saja dipermalukan di hadapan
manusia di hadapan Allah Ta'ala di hari kiamat bisa. Atau yang lain, ketika main game, asik main game, meninggal. Suka dengan meninggal dalam kondisi seperti itu? Nah, yang boten jangan main game. Ya, kalau perkara kula matur tentang mati dalam keadaan zina, mati dalam keadaan mencuri, mati dalam keadaan minum khamr, mis umum, jenengan mesti tidak melakukan. Insya Allah semoga jenengan tidak melakukan, karena tidak ingin meninggal dalam kondisi seperti itu. Tapi kalau kaitan nonton sinetron, guyu-guyu, main game, mungkin masih orang banyak melakukan. Padahal mati dalam kondisi seperti itu, apakah disukai? Nah, kalau tidak disukai, ya tinggalkan. Mati dalam keadaan menikmati, misalnya pun nyuwun sewu, boten kok haram meminum kopi, bukan, halal kopi. Tapi ketika jenengan meminum kopi di warung kopi sambil menikmati suara musik dan seterusnya pas di warung kopi, apalagi jam sholat sudah tiba, jenengan belum habis kopinya, asik menikmati lagu dan minum kopi, meninggal. Senang meninggal di warung kopi. Ini kalau Pak Takmir Masjid Miko meninggal kemudian ten warung kopi. Ya nopo nih? Itu jangan sampai terjadi. Dan hal-hal yang lain yang kita tidak suka meninggal dalam kondisi seperti itu, maka tinggalkan. Dan itu apa yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita pada subuh kali ini para jamaah. Baru menambah satu, berarti 1 poin dari yang sebelumnya 4, yang barusan itu yang kelima nih Pak Is, yang kelima. Jadi nanti yang ke-6 dan seterusnya insya Allah bisa kita sambung di pertemuan berikutnya nih. Dan sebelum saya akhiri, Ramadan para jamaah sudah di ambang pintu. Monggo kita banyak mempersiapkan diri menghadapi Ramadan dengan apa? Banyak bertobat, nomor tunggal. Banyak bertobat. Nomor kali mempersiapkan ilmu agama seputar Ramadan. Nomor 3 ini pun banyak berdoa memohon pada Allah Ta'ala agar dipertemukan dengan Ramadan yang penuh berkah. Itu setidaknya lakukan itu, lakukan untuk menyambut Ramadan yang penuh berkah. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita semuanya kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Kepada saudara-saudara kita, saudara-saudari kita yang hadir di tempat ini, ataupun mungkin keluarga kita yang ada di rumah, yang ada di antara kita yang sedang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada mereka. Sakit yang dideritanya semoga menjadi penghapus dosa, pengangkat derajatnya, penambah pahala dari Allah Ta'ala. Dan kita semuanya semoga dianugerahi umur yang barokah. Sewaktu-waktu kelak kita meninggal dunia, semoga meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.